sudah meluangkan waktu. Yang saya memulai, nanti kita berdiri dulu sebentar. Setelah saya salam, nanti kita berdiri sebentar biar kita kayak ada ice breaking ringan lah, gitu ya. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah teman-teman semuanya sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Belum. Belum dua kali. Di sini positif. Iya betul. Nanti boleh ya sambil istirahat sambil makan ya. Baik. Nah, supaya hari ini kita penuh semangat, boleh ya teman-teman berdiri sebentar. Ini cuma ringan, mungkin sudah pernah, tapi paling enggak supaya kita, karena nanti seharian mungkin akan banyak duduk buat teman-teman yang di kelas menyelesaikan tugasnya masing-masing. Kita berdiri sejenak, kita akan tepuk semangat. Sudah pernah tahu? Iya. Jadi cuma gampang banget, tepuk semangat. Semangat. Bisa? Bisa. Ekspresinya ini karena masih pagi, supaya memberikan vibrasi yang luar biasa, karena hari-hari kita pasti akan penuh dengan sesuatu yang unik dan sesuatu yang harus kita selesaikan. Oke ya, kita mau langsung atau masih harus dicontohkan? Langsung. Mister Rano mau kasih contoh? Oke ya, tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Mau Titik kasih, Miss Titik kasih contoh sekali ya. Pimpin teman-temannya. Ayo Serano, 1, 2, 3. Betul. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Silakan duduk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan tepuk semangat kita semuanya juga penuh semangat. Nah, hari ini kayaknya nggak perlu perkenalan karena udah kenal. Di sini sudah tertera nama saya ya. Jadi hari ini saya akan menyampaikan tentang disiplin positif. Apa sih sebenarnya disiplin positif? Apa teman-teman ada yang sudah tahu mungkin apa sih itu disiplin positif? Mr. Rano mungkin disiplin positif pernah dengar? Pernah nih. Apa menurut Mr. Rano? Disiplin positif itu sebuah kebiasaan yang dilakukan yang bersifat karena lebih baik. Oke, ya. Jadi sebetulnya tema besarnya selain disiplin positif adalah budaya positif. Jadi sebelum masuk ke disiplin positif, kita mesti tahu dulu budaya positif itu apa sih? Karena saya sendiri pernah dengar, tapi kadang ketika disuruh menjelaskan apa sih sebenarnya. Makanya di sini nanti akan saya jelaskan beberapa hal. Nah, pertama tentang budaya positif itu dulu. Adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Jadi yang namanya budaya, sama seperti kita bicara tentang kebudayaan, berarti sesuatu yang budaya yang sudah biasa kita lakukan. Kalau kita bicara tentang budaya positif, artinya itu adalah sesuatu yang memang itu akan menjadi ruh kita, sudah mengakar di diri kita dalam keseharian kita. Karena kita dalam lingkup sekolah, otomatis berarti budaya atau kebiasaan yang akhirnya akan menjadi sesuatu hal yang ciri khas di sekolah kita. Nah, ngomong-ngomong tentang ini, memang budaya positif itu tidak bisa kalau hanya misalnya saya sebagai guru yang hanya saya yang melakukan, hanya 2 orang, 3 orang yang melakukan, nggak mungkin seperti itu. Pastinya memang perlu peran dari banyak pihak. Kalau di sekolah mungkin teman-teman bisa melihat bahwa pasti ada peran guru. Selain guru ada siapa lagi kira-kira? Ada orang tua pastinya. Kalau murid pasti juga tergantung kita dalam memotivasi. Artinya kalau ngomongin tentang budaya positif ini nantinya pasti akan memerlukan kerjasama dari banyak pihak. Nah, kalau dari kita ya jelas sebagai guru, karena kita adalah orang tua yang di sekolah, ya pastinya bagaimana kita memberikan contoh, memberikan keteladanan untuk semuanya. Sampai ini teman-teman bisa memahami yang dimaksud budaya positif? Bisa ya? Oke, selanjutnya kalau ngomongin tentang budaya positif, ada beberapa hal yang akan kita bahas. Ada disiplin positif, kalau tadi sedikit sudah disinggung ya. Kemudian ada hukuman dan penghargaan, kemudian ada posisi kontrol guru, terus kemudian kebutuhan dasar manusia, ada keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, ini nanti akan saya bahas secara sekilas saja. Nanti kita akan lebih banyak diskusi atau praktek ya. Karena kenapa ini yang dibicarakan? Karena ketika kita ngomongin tentang budaya positif,
Hal ini akan sangat berkaitan, karena untuk mewujudkan itu kita mesti tahu beberapa poin-poin ini. Nah, yang pertama adalah tentang disiplin positif. Kita akan langsung saja ke disiplin positif. Nah, ini kalau tadi Mr. Anu sudah berpendapat, saya mau tanya lagi deh. Kalau menurut Miss Fitria, disiplin positif menurut persepsinya Miss Fitria gimana? Ya kebiasaan baik yang itu dilakukan secara berkelanjutan gitu loh, jadinya terus kayak gitu dilakukan secara terus menerus yang bisa ya membuat yang lain itu mengikuti gitu. Misalkan ada murid baru atau apa, itu bisa Mengikuti itu ya. Kayak kalau Miss Sabrina? Ya, kalau menurut saya disiplin positif itu berarti membiasakan budaya tadi untuk ke arah yang lebih baik. Jadi juga mengajak suatu kelompok untuk mengarah yang lebih baik. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Belum ya. Jadi kalau ngomongin disiplin positif, kalau kita ngomongin disiplin berarti tertib. Misalnya datang tepat waktu, misalnya pulang juga tepat waktu. Terus kemudian kita memakai seragam mungkin di hari yang memang harus memakai seragam dan lain-lain, itu kan adalah disiplin. Tapi ketika ada kata-kata positif di belakangnya, kenapa menjadi disiplin positif? Kenapa nggak cukup hanya kata-kata disiplin gitu? Seperti di sekolah kita kan selalu digembarkan tentang disiplin positif. Karena ternyata kalau disiplin positif itu kita melakukan sesuatu bukan karena takut ditegur kepala sekolah, takut digibahin temannya, takut dibilangin muridnya, tapi lebih kepada ya kita melakukan itu dengan kesadaran kita, bukan karena kita pengen dipuji, pengen dapat reward dan lain-lain. Nah, mungkin masing-masing kita levelnya beda-beda, ada yang sudah sampai kesadaran itu. Saya pribadi pun masih belajar. Ternyata kadang untuk mencapai disiplin positif itu pertama perlu kesadaran dari diri kita apalagi kita sebagai individu dewasa ya, yang sudah, saya yakin sebagai guru di Budi Mulia ini sudah banyak makan asam garam ibaratnya. Nah, jadi dengan disiplin positif ini kita belajar untuk menghargai diri kita sebenarnya. Bahwa ketika kita misalnya menaati suatu peraturan bukan karena kita takut dengan pembuat aturan, tapi karena kita sadar, karena kita di suatu instansi ya kita ikuti aturan itu dengan kesadaran kita, bukan karena mengharap biar aku dipuji nanti dapat reward setiap akhir semester, Miss ini the best of apa. Ya kalau memang the best is okay kalau memang itu kemampuannya dan kesadaran, tapi masalahnya kalau itu hanya karena pengen pujian, itu nantinya kalau suatu saat kita tidak mencapai itu sudah pasti akan kecewa. Nah, itu yang mungkin kita semuanya memang masih harus belajar, bukan karena takut dihukum. Nah, itu juga yang nantinya kita perlu istilahnya menyalurkan ini ke anak-anak. Jangan-jangan kita selama ini anak kita di kelas patuh sama kita karena takut sama kita. Kan kita nggak tahu ya, misalnya anteng semuanya atau disuruh apa aja mau. Tapi ternyata giliran kita nggak ada, mereka ramai dan lain-lain, berarti kan mungkin kita perlu berkaca bahwa mungkin barangkali selama ini kita ya, termasuk saya juga belum bisa menanamkan ke anak-anak tentang disiplin positif, tapi lebih dikit-dikit takut, dikit-dikit atau mungkin pengen dipuji sama Misa, si anak ini rajin dan lain-lain. Nah, ini yang mari kita sama-sama belajar tentang ini. Kemudian yang selanjutnya tentang hukuman dan penghargaan. Jadi kita belajar step-stepnya dulu tentang penghargaan. Nah, kalau Miss, saya mau tanya ke Miss Hida. Kalau Miss Hida memandang tentang penghargaan atau reward itu seperti apa? Itu sebuah hadiah untuk anak yang melakukan suatu kebaikan. Seperti kalau dia belajar kayak gitu, dia naik dari hari pertama, hari kedua lebih baik, jadi harus dikasih reward. Tapi bentuk rewardnya mungkin lebih sedang ya, maksudnya mungkin kayak bintang, dikasih bintang, hari pertama dapat 1 bintang, hari kedua lebih baik lagi dapat 1 bintang lagi. Berarti itu kayak bentuk apresiasi ya? Iya. Menurut Miss Hida seperti itu kayak reward atau penghargaan. Untuk kita sekolah itu juga kadang mungkin ada saatnya kita memberikan hasil PS yang paling baik atau apa, kita kasih reward gitu ya. Itu menurut teman-teman sebenarnya reward itu boleh nggak sih? Boleh. Kenapa boleh? Mungkin dia sudah melakukan sebuah progres, itu mengakui ada peningkatan dari
atau proses dari belajar siswa. Oke, artinya memang boleh, tapi barangkali reward itu juga tetap kita harus ada batasannya ya. Kalau anak dikasih reward pertama, juga nanti lama-lama jadi hal yang biasa. Yang kedua, bisa juga kalau terbiasa begitu ada anak yang akhirnya melakukan sesuatu karena pengen dapat itu. Nah, itu mungkin saya juga pernah ketika ikuti suatu seminar atau membaca atau sharing dengan teman-teman bahwa penghargaan itu atau reward itu memang boleh, tapi memang kita harus menempatkan. Kalau tidak, ya itu pada akhirnya itu menjadi sesuatu yang akhirnya muspro atau mubazir, karena akhirnya nggak bermanfaat ketika kita tidak bisa membuat batasan kapan kita memberi reward, kapan kita tidak memberi reward. Itu ya, itu tentang reward. Terus yang selanjutnya adalah tentang hukuman. Jadi kalau kita bicara tentang hukum, kebetulan di sekolah kita alhamdulillah nggak model yang seperti ini ya. Mungkin kalau teman-teman dulu ketika sekolah, waktu mungkin masih SD, SMP, SMA, mungkin kalau yang generasi zaman now sih barangkali sudah nggak mengalami ya. Tapi kalau zaman kita ya Miss, kita, zaman kita yang sebelah sini, itu sepertinya memang hukuman itu masih hal yang biasa. Itu artinya ketika guru marah, bahkan saya pernah ketika itu misalnya kalau guru ngomong apa, kalau nggak dituruti ya kita benar-benar akan dihukum. Tapi zaman itu bisa berjalan. Tapi kalau zaman sekarang, apa karena itu satu arah kan? Saya kalau terlambat harus berdiri di depan seperti itu. Kira-kira kalau sekarang diterapkan kali di sekolah kita memungkinkan tidak? Tidak. Itu akan menjadi sesuatu yang malah yang bikin trauma ya. Artinya kalau kita bicara tentang hukuman memang sifatnya satu arah, karena pasti ya dari kita sebagai guru. Boleh nggak sih kalau menghukum itu yang sifatnya suruh ngafalin, suruh apa, boleh nggak menurut teman-teman? Misalnya kayak, oh dia datang terlambat suruh hafalan surat apa, atau suruh ini, boleh nggak sebenarnya? Boleh. Artinya kalau itu sebetulnya kalau kita boleh bicara bukan hukuman ya, lebih kepada untuk apa ya namanya? Karena kalau ngomongin hukuman tuh kayaknya kesannya tuh negatif banget gitu kan. Tapi lebih kepada supaya dia mau belajar malah ya, kalau menurut saya lah. Oke, jadi kita bisa membedakan ya tentang hukuman, tentang mungkin memberikan reward dan lain-lain. Selanjutnya adalah tentang 5 posisi kontrol guru. Ini terkait kita sebagai guru. Coba nanti teman-teman sambil merenungkan selama ini kita di guru, sebagai guru itu sudah sebagai posisi yang seperti apa? Karena ketika kemarin saya pernah sharing dengan teman-teman, ada teman-teman yang kalau di kelas itu dia lebih memposisikan sebagai posisi penghukum. Karena dia ngajar di SMA, ngayal batu dengan cara lembut, nggak bisa, dia lebih memposisikan sebagai penghukum. Karena biasanya kan ada surat tinggi melotot. Kalau kita di sini dengan seperti itu sudah jelas tidak cocok. Nah kalau mungkin di level yang lebih tinggi, ada saya punya teman tuh lebih enggak, saya lebih ke posisi penghukuman era di ngono cah gede ke uangnya ngeyel banget. Nah itu jadi ini posisi penghukum, pokoknya guru yang pun killer. Mungkin zaman saya kecil SD, SMP, SMA mungkin masih banyak guru yang sifatnya lebih ke pokoknya salah sirik dihukum, terlambat suruh berdiri, atau bahkan mungkin dilempar menghapus dan lain-lain. Walaupun sebenarnya saya yakin niatnya itu baik, guru tersebut niatnya baik. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Ini maksudnya gimana? Teman-teman bisa memahami ini nggak kira-kira? Guru dalam posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Miss Titi. Sebetulnya kita satu pribadi itu bisa langsung ke posisi 5 tadi. Ya memang kalau ada reward dan punishment itu kan di awal ya, maksudnya ada peraturan terus ada reward dan punishment. Artinya misalkan seorang murid melanggar nih, dia tahu akan dapat hukuman apa. Kemudian si murid ini juga guru akan bisa menjadi penghukum kalau memang sudah sangat keterlaluan dan memang dia tidak bisa nasihati dengan baik. Kemudian bisa turun ke bawah nih, membuat rasa bersalah aja. Jadi tergantung konteksnya, tergantung seberapa parah pelanggaran pada aturan. Kayak saya gitu, maksudnya sebetulnya kita bisa 5 posisi, nggak tahu ya 3 posisi berikutnya itu apa. Tapi bisa jadi penghukum, langsung memang memberi hukuman, bisa membuat rasa bersalah aja. Kalau memang dia itu hanya akan ikut-ikutan mungkin ya, ikut-ikutan dalam melanggar aturan tadi gitu. Oke, ya. Jadi kayak bisa juga seperti itu. Dan saya sendiri pun kayak misalnya masalah membuat rasa bersalah, kita sebagai guru pasti pernah. Misalnya anak datang terlambat.
oh, kamu datang terlambat, apa memang kamu bangunnya tiap hari kesiangan, atau kamu memang sengaja? Sebenarnya kan pertanyaan-pertanyaan itu membuat anak sebenarnya udah langsung kerosok. Itu posisi ketika kita sebagai guru membuat rasa bersalah ketika seperti itu. Dan saya yakin mungkin semua pernah mengalami itu ya, karena kadang kita ngomong-ngomong meneh gitu. Karena posisinya mereka sudah, apalagi ada di beberapa anak yang mungkin terlambat, terus kita ngomong-ngomong meneh ya. Nah itu posisi membuat rasa bersalah itu seperti itu. Kemudian pemantau. Nah ya guru lebih ke ini aja, mengamati maksudnya muridnya itu seperti apa, yang datang terlambat ya amati. Paling nanti kalau anak itu kemudian sudah, kan biasanya di setiap kelas sudah ada aturannya gitu ya, sudah ada kontrak belajarnya, yang mengamati anak itu melaksanakan sesuai atau tidak. Itu kalau dalam posisi pemantau atau sebagai teman. Nah ini guru sebagai teman boleh nggak sih? Boleh, hanya memang kita memang harus bisa menempatkan. Kalau kita menempatkan sebagai teman terlalu kebablasan, nanti kadang akan ada timbulan disebut menyepelekan. Walaupun sebenarnya itu juga nggak bisa juga, artinya yus kita membuat jarak, bolehlah daripada dia nyepelein aku gitu misalnya. Itu nggak bisa juga, apalagi kalau anak-anak yang sudah tambah besar, apalagi kalau di level SMP, SMA ya. Atau mungkin kalau di sini kita level SD ya di kelas 5, 6 kan anak-anak sudah cenderung pengen ngajak ngobrol sebagai teman. Cuman saya sendiri pun ngerasain ketika saya menempatkan sebagai teman, kalau tidak bisa ngontrol itu akhirnya kebablasan. Yaitu karena saking asiknya mis gini-gini akhirnya jadi nggak ada batasan bahwa oh ada perilaku murid kita yang ini kayak nyepelein kita. Karena kita udah dianggap teman, sudah bestie banget. Nah yang seperti ini memang kita boleh ada saatnya tapi kita memang harus bisa memposisikan diri kita supaya kita jangan lama-lama walai namanya teman ya udah terserah dia mau gimana kan. Kalau kita sama teman kita kan gitu ya, sebagai bestie itu lebih nyantai beda dengan guru. Nah yang terakhir sebenarnya posisi ideal itu adalah ini, manajer. Manajer itu maksudnya ya kita di situ ada saatnya sebagai teman, ada saatnya kita pendekatan yang ini. Jadi lebih pendekatannya ini kita lebih punya tahapan untuk manajer. Cuman kan menjadi posisi ini kita sebagai guru seperti ini kan tidak mudah ya. Karena menjadi guru yang bijak, saya pun sama masih belajar. Karena apalagi kalau anak ada yang tertekan dan yang tenang, kita rasakan kan emosi ya. Kita manusia biasa lah, kadang memang kita masih butuh harus belajar, harus memposisikan diri. Tapi intinya bahwa 5 posisi ini adalah tahapan yang memang kita sudah pernah melewati itu. Tapi kalau bicara mana yang paling ideal, yang paling ideal adalah posisi manajer ini. Kita nanti pendekatan ke anak, pas dia memang butuh kita sebagai teman, ada saatnya kita harus tegas, ada saatnya kita mungkin harus pendekatan ke orang tuanya dan lain-lain. Ini adalah posisi ini yang paling harus kita istilahnya tahapan kita sebenarnya paling ideal ini. Tapi apakah mudah untuk mencapai menjadi posisi manajer? Kalau menurut saya sih tidak, karena masih butuh benar-benar kita pertama sebagai guru harus menyadari bahwa sebagai guru memang itu tugas yang mulia, yang kita adalah orang tuanya mereka di sekolah. Yang itu saya yakin itu perlu tahapan belajar mungkin sekian tahun, itu nggak mudah juga karena ternyata menghadapi anak yang beda nanti juga beda lagi seperti itu. Sampai ini bisa ya teman-teman bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya adalah tentang 5 kebutuhan dasar. Kenapa kemudian kita perlu belajar ini? Karena kita nanti akan menghadapi anak-anak yang misalnya kenapa dia itu pemarah, kebutuhan apa yang dia sebenarnya tidak terpenuhi. Misalnya kadang saya dulu pernah di kelas, ada anak yang dia saya ke kelas dapat laporan ini tadi si ini habis berantem sama anak kelas 6. Itu saya setiap pulang ke kelas ada dulu waktu saya ingat masih ngajar di kelas 4 tiap hari seperti itu waktu sama Miss Nisa kalau nggak salah dulu ya Miss. Nah ketika saya belajar ini saya berpikir oh berarti setiap anak ketika yang anak punya masalah berarti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Supaya kita belajar peka, oh anak ini kok sering usil, sebenarnya dia di rumah gimana sih? Kan kita harus paham dulu kan, jangan-jangan dia kurang di hal kasih sayangnya, mungkin orang tuanya sama-sama sibuk, atau mungkin dalam hal kebebasannya karena dia terlalu dikekang mungkin, terus dia kurang kebutuhan senang-senangnya, sinau terus naik rumah misalnya, atau misalnya penguasaan, jadi secara kompetensi dia kurang, karena dia nggak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Misalnya dia suka bola, tapi orang tuanya mengarahkan dia untuk
hal yang lain. Akhirnya kan dia nggak menguasai karena apa? Dia dipaksa. Terus bertahan hidup ya lebih. Kalau ini sih mungkin kalau di level kita enggak ya. Maksudnya di anak-anak kalau hal yang bertahan hidup enggak, ini mungkin secara umum saja sih. Ini kalau mungkin kayak Tarzan di hutan bertahan hidup itu kebutuhan itu yang memang masih diperlukan. Tapi kalau yang kita mungkin dengan anak-anak juga kayak kasih sayang, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Jadi kita intinya lebih untuk ketika ada anak yang sering mungkin berbuat salah, ada masalah, kita lihat lagi sebenarnya dari kebutuhan dasar mereka apa sih yang belum dipenuhi. Nah yang itu tuh kadang-kadang kita juga ada anak kalau ditanya mau enggak, ini sebi aja tuh. Kan ada anak ya yang ditanya kita mau menggali itu susah, tapi dia mungkin butuh terus terang terhadap orang lain. Karena kan karakter orang beda-beda. Ada orang yang sangat ramai, jadi sekali suruh diam itu malah nggak bisa. Ada anak yang pendiam, dia butuh digali. Yang itu nggak semua orang bisa menggali gitu loh. Dia kliknya sama siapa. Nah, kalau kita udah tahu tentang ininya, paling nggak kan kita bisa minta bantuan teman yang lain. Oh, mungkin diajak ngobrol, aku ragu, misalnya Ali bisa ngobrolnya sama Miss Niga. Ya kalau saya mau tahu tentang Ali, berarti tanyanya ke Miss Niga. Artinya memang kita bisa bekerja sama. Kita tuh tidak harus menjadi guru yang ya harus akulah sebagai wali kelas, tidak juga seperti itu. Tapi kita bisa mencari banyak cara. Setelah kalau kita belum bisa menggali sendiri, ya galilah minta bantuan kepada teman yang lain. Oke, ini tentang 5 kebutuhan dasar. Kemudian tentang keyakinan kelas. Teman-teman pernah dengar yang dimaksud keyakinan kelas? Apa sih? Apakah ini kata-kata yang masih asing atau sudah pernah dengar atau familiar banget gitu? Sama dengan kontrak belajar. Sama dengan kontrak belajar. Oke, ada yang berpendapat lain? Ibu Wiska? Apa sih sebenarnya? Kenapa muncul kata keyakinan kelas? Nah, jadi ya tadi yang dijawab Miss Niga itu benar, itu sebenarnya sama dengan kontrak belajar. Hanya keyakinan kelas ini sebenarnya sama dengan kita kontrak belajar kita kan sebenarnya menggali dari anak juga kan. Nah, jadi keyakinan kelas ini memang lebih kita tuh semuanya menggali dari murid dulu. Tapi kata-kata yang digunakan itu harus kata-kata positif. Tidak lagi misalnya tidak boleh membawa gadget, tidak boleh teriak-teriak di kelas, tidak boleh makan di kelas. Jadi kata tidak itu dihilangkan, dirubah menjadi kalimat yang positif. Jadi ini tahapannya keyakinan kelas itu awalnya sama kayak kita membuat kontrak belajar. Nah nanti dari kata-kata misalnya kalimatnya masih negatif, kita ramu lagi dengan anak-anak. Coba anak-anak kalau misalnya tidak ramai di kelas, kalimat positifnya apa? Misalnya membuat ketenangan di dalam kelas, misalnya seperti itu. Tidak boleh makan di dalam kelas, makan ketika jam istirahat di luar kelas, seperti itu. Jadi intinya gampangannya, mudahnya karena kita juga sudah melewati tahap menggali dari anak kan tentang aturan-aturan itu, ya sudah dari itu kita rubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian kalau sudah dirubah menjadi kalimat positif, itulah yang namanya nanti keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Harapannya itu ketika sudah menjadi kesepakatan kita yakin dengan aturan itu, sehingga kita berarti kan ya termasuk anak-anak. Anak-anak itu merasa memiliki dengan aturan itu, bukan lagi kayak misalnya kalau peraturan itu kan cenderung langsung dari kita yang buat. Nah kalau masih seperti itu berarti belum keyakinan kelas. Tapi kalau saya melihat selama ini kalau di Budi Mulia ya sudah menjadi keyakinan kelas, kecuali kalau memang mungkin kata-katanya masih ada yang kata-kata tidak itu mungkin kita rubah. Terus seperti itu bisa dipahami ya teman-teman. Terus kemudian ini contohnya ini keyakinan kelas ini hadir tepat waktu, berdoa sebelum dan sudah belajar, kan sebenarnya sama dengan kontrak belajar kita ya, iya kan? Tapi intinya menggunakan kata atau kalimat yang positif. Nah kan sebenarnya sudah budi mulia banget kalau menurut saya, karena kita di sini itu kan selalu ditanamkan untuk segala sesuatu itu yang positif. Nah langkah-langkahnya ya gini, mungkin nanti kita bisa mulai ketika besok ya tahun ajaran baru teman-teman membuat kontrak belajar, mari kita buat dengan kata-kata yang lebih positif. Yang mungkin boleh dikenalkan dengan keyakinan kelas, karena kalau mungkin di sekolah-sekolah lain atau di dinas itu mulai dikenalkan tentang nama ini, meskipun itu sama dengan kita sebenarnya. Nah bisa dengan cara misalnya setelah kita jelasin kasih sticky note biar mereka nulis
terus nanti ditempel, jadi kita sediain kertas atau kertas aja ditempel di depan. Usul-usul mereka ditempel di situ. Setelah itu kita bahas, kalau ada yang sama kan udah tinggal kita satuin. Terus kemudian kita buat dengan apa itu kalimat yang positif. Nah dari itu kan nantinya anak-anak lebih nyaman kali ya. Atau misalnya mau dibuat permainan juga boleh. Itu kalau menurut saya sih itu kayak kreativitas masing-masing wali kelas. Yang mungkin harus bikin dulu, mainan dulu. Setelah itu anak-anak kumpul yang ini dengan apa sesuai warna atau apa. Setelah itu silakan buat usul aturan di kelas itu apa, atau mungkin kasih musik atau apa, itu silakan kreativitas teman-teman. Kemudian, nah ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Jadi ini masih ada kaitannya juga. Kenapa kita harus mempelajari ini? Ini sebetulnya mudahnya yang disebut segitiga restitusi itu proses kita ketika anak ada masalah, bagaimana kita kemudian mendamaikan anak sampai selesai masalah itu. Mudahnya sebenarnya seperti itu. Makanya kan di sini ada, sehingga apa? Ketika selesai masalah, anak itu kuat dengan karakternya. Tahu bahwa misalnya nih, saya ada masalah dengan Mr. Rano. Ketika kita istilahnya saling minta maaf atau akhirnya mengakui kesalahan, itu benar-benar karena kesadaran sendiri, bukan karena kita sebagai guru kamu minta maaf. Kadang ini ujian banget ya ketika ada anak yang dia itu ketika dia punya masalah, misalnya dia mungkin habis ngusilin teman, kalau ditanya tuh nggak mau ngomong, itu kan karena kita suka gemes, kamu kenapa? Nah terus yang harus kamu lakukan apa? Diem aja. Saya pernah alami sendiri soalnya. Terus menurut kamu, kalau kamu sudah berbuat salah harus gimana? Diem aja. Akhirnya kan kadang gemes, ya sudah kamu minta maaf kalau gitu. Nah misalnya gitu. Ternyata seperti itu tuh untuk ke psikologis anak sebenarnya itu nggak bagus karena bukan dari mereka. Dia nggak nyadar. Iya, tapi justru sebenarnya bagaimana kita menggali anak supaya anak akhirnya ketika mau minta maaf itu terucap dari mereka gitu loh. Yang itu saya sendiri pun mengakui, ya Allah ya ternyata ketika ada anak tertentu yang apalagi yang memang sulit digali itu rasanya gemes. Ini waktunya udah habis kita mau ngajar. Kan itu sebenarnya kan ya selamanya kita sebenarnya kita kalau pas punya banyak waktu kita masih oke lah, kita masih jam kosong, tapi udah habis libur, kayaknya nanti habis ulangan atau review materi, iki anak bermasalah, terus rasanya kan gemes ya. Saya pernah malam itu akhirnya, ya sudah, kalau kamu nggak tahu, Miss kasih tahu, berarti kamu harus minta maaf. Nah itu ternyata kayak gitu teman-teman, itu kita perlu untuk memperbaiki ternyata. Jadi karena hal seperti itu efeknya jangka panjang sebenarnya, bukan hanya sekarang. Karena mereka akhirnya ketika mau minta maaf, ya karena aku terpaksa aja. Nanti daripada Miss marah, karena saya juga pernah dengar, kamu tadi ada minta maaf, tapi sebenarnya itu malas. Tapi daripada Miss ngomong terus, nah seperti itu berarti kan belum muncul kesadaran. Nah makanya mari teman-teman kita renungkan selama ini kita sebenarnya ya kita entah sebagai guru mapel, guru TF ataupun sebagai guru apapun, saya yakin akan pernah ada saatnya kita yang harus mendamaikan anak, ya kan? Dan itu sering sekali seperti itu. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah ketika menanyakan keyakinan. Nah, ini maksudnya bagaimana? Mari kita kulik satu persatu. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah seperti ini langsung ke sini aja ya. Misalnya ketika ada si A si B berbuat salah. Nah saya misalnya manggil nih satu murid. Saya ngomong. Misalnya di sini ada kata-kata wajar. Saya tahu setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Ketika kita manggil anak kita yang berbuat kesalahan itu, ternyata itu perlu menguatkan mereka bahwa memang manusia itu nggak ada yang sempurna. Jangan langsung, oke mau apa baik, apa iso loh. Mau bisa itu teman-teman sampai itu bukan sekali ini manggil kamu. Ya kan mungkin ya kalau kita sedang dalam kondisi emosi, kayaknya baru kemarin kamu sekarang dipanggil lagi. Kan seperti ternyata itu ini teman-teman. Ternyata kita perlu untuk memberikan apa ya istilahnya bekas yang baik untuk anak. Misalnya, nah kamu tahu dipanggil ke sini kenapa? Misalnya apa dia kan cerita, Miss tahu bahwa setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan karena Miss juga pernah berbuat kesalahan. Mungkin kalian lihat Miss ketika di kelas juga pasti pernah berbuat kesalahan ke kalian. Dik ternyata itu menjadi apa ya
Jembatan awal untuk apa? Anak biar tahu bahwa dia diakui bahwa apa? Bahwa setiap orang kok yang bisa salah, orang tuh nggak ada yang sempurna. Nah kalau itu tahapan itu sudah bisa klik ke anak tersebut, setidaknya dia menyadari, oh oke, Miss ternyata paham kalau setiap orang aku berbuat salah itu wajar. Jadi paling tidak dia tahu bahwa Miss itu tidak langsung nyalahin aku gitu loh, menganggap aku, intinya gitu. Itu jadi di tahapan menstabilkan identitas tuh sesimpel itu sebenarnya. Biar mereka itu menyadari dulu bahwa Miss juga paham setiap orang berbuat kesalahan. Bisa dipahami teman-teman ini? Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Misalnya ketika kita tadi sudah ya nanyain kamu, setiap orang pasti pernah berbuat salah. Terus kita tanya alasan. Kenapa sih kamu melakukan itu? Kamu tahu nggak kalau itu adalah perbuatan yang salah? Kan itu nggak mudah loh ya. Paling kalau anak yang dipanggil udah bola-balik. Kita ada orang kita tuh betul ngerti tapi dilakukan lagi. Nah itu ternyata itu juga penting. Dan penting lagi memang kita yang harus memanage emosi kita sendiri. Sebagai guru itu kita memang tidak mudah karena kita juga manusia biasa, kadang tersinggung, kadang marah, kadang gemes. Apalagi kui meneng, lo lagi. Ya kan rasanya kalau gitu kan kita gemes ya. Tapi itu penting ternyata teman-teman. Kita mesti harus mulai belajar untuk apa ya? Pertama itu tadi, kalau kita sudah bisa ngerem diri kita, apalagi kalau anak yang sudah sering berbuat salah, sebetulnya kalau kita mau merenung ya, kenapa ya dia kok iso koyo mesti ono masalah besar sebetulnya. Kalau anak yang lurus-lurus saja sebenarnya kan ya udah dia udah selesai masalahnya di rumahnya udah selesai. Tapi kalau anak yang sering ada masalah kan pasti nggak mungkin nggak ada masalah. Nah itu yang kedua. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah kalau tadi udah ditanya, kemudian kita ini tanya lagi teman anak-anak, menurutmu yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas yang mana atau melanggar kesepakatan kelas kita yang mana sih? Kan di kesepakatan kelas kan misalnya saling menghargai teman, tidak boleh saling membuli. Nah nanti yang itu kita rubah jadi kalimat positif ya. Nah itu untuk apa? Mengingatkan dia bahwa dia sudah melanggar kesepakatan kelas. Oh iya Miss, ternyata aku ini ya melanggar tentang bahwa orang itu harus saling menghargai satu sama lain. Nah kalau itu sudah dia sadar tentang itu, lanjutannya adalah menurut kamu, kalau sudah seperti itu, kamu kan menyadari kamu sudah melanggar. Menurutmu apa yang harus kamu lakukan? Nah itu biar dia yang ngomong. Berarti aku harus minta maaf Miss, berarti aku harus ini. Nah kalau dia sudah ngomong seperti itu, kita yang akan ibaratnya kayak merangkum di akhir, oh ya nak, terima kasih kamu sudah mau jujur sama Miss. Berarti kalau seperti itu, nanti setelah ini silakan kamu langsung minta maaf. Tapi harus digali dari anak itu dulu. Kalau itu sudah sampai kesadaran, meskipun kita juga nggak bisa menjamin setelah itu dia akan mengulangi lagi atau tidak. Tapi setidaknya tahapan kita menyadarkan anak-anak yang sering seperti itu tuh kita sudah lakukan. Karena kita semua mesti harus yakin bahwa suatu saat pasti anak itu akan muncul kesadaran, entah mungkin waktunya tidak sama. Walaupun nanti itu tadi kita gemes dan lain-lain. Itu ya, itu tentang segitiga restitusi. Ternyata ini sudah. Nah, ini yang saya pengen mempraktikkan tentang ini. Tentang segitiga restitusi. Jadi ada yang sebagai guru. Ini ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 orang, berarti berpasangan dua-dua ya, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai murid. Nanti yang sebelah sini guru, yang sebelah sana murid ya, baca ya. Oh, karena murid aja, dicoba mereka ya. Kalian sebagai guru. 1, 2, 3. Nanti silakan teman-teman baca dulu, Miss dan Mister baca dulu, mau milih kasusnya yang mana, itu ada petunjuknya. Ali bisa. Hah? Namanya kok Ali. Ini kebetulan banget ya. Berarti saya Kamis bisa. Silakan boleh memilih pasangan atau mau terserah mau ini.
Nanti yang praktek ya ke depan ya. Iya. Satu pasangan dari pasangan. Ini pilih bebas kasusnya. Kasusnya mana terserah. Ini kan ada kasusnya, ada beberapa kasus. Jadi nanti misalnya teman-teman yang memerankan jadi guru, berarti yang memanggil, misalnya Mr. Rano sama Miss Laksmi. Berarti kamu yang manggil Laksmi sini. Biasanya Mas Laksmi. Iya, ini enggak bermain peran, Mister. Ini bermain peran. Ini kesempatan Mas Denmark. Iya. Jadi nanti silakan teman-teman yang jadi guru ya memerankan sebagai guru. Misalnya dipanggil Wiska, sini. Kamu tahu kenapa Miss manggil kamu? Jadi diawali dari kaki ibu. Kenapa tadi kamu buat si A menangis? Seperti itu. Ini ada contoh anunya juga kan, contoh kalimatnya yang ada di bawah. Laksmi, tadi laporan dari Pak Aan, guru pendidikan agama Islam Suwandi. Kamu tuh sering izin ke toilet. Nah sekarang Bapak bertanya pada kamu, apa alasan kamu sering izin keluar? Memang pengen ke kamar mandi. Masa Iya, setiap menit kamu izin keluar? Gak cukup 1 menit. Ke kamar mandi itu 5 menit. Berarti per 5 menit aku keluar. Kamu berapa liter minum saya? Kok bisa? Masih tiap menit loh nak, kamu keluar. Bapak sebagai wali kelas kamu malu. Ya udah, Bapak usul aja ke Pak Kepala Sekolah biar kamar mandinya ada di dalam kelas. Jadi masa nggak perlu boleh. Masalahnya begitu nak, kamu tuh berulang kali izin keluar dengan alasan ke toilet. Sekarang Bapak tanya jujur sama kamu, apa kamu benar-benar ke toilet? Jawab jujur sama Bapak. Emang kalau jujur, Bapak akan menghukum saya. Bapak tidak akan menghukum kamu, tapi Bapak butuh penjelasan dari kamu. Apa yang menyebabkan izin ke toilet dalam jangka waktu yang sebentar, izin lagi, sebentar, izin lagi. Apakah kamu bosan belajar? Atau memang ada alasan tertentu yang membuat kamu sering izin ke toilet? Sebenarnya itu tuh challenge, Mister. Challenge apa? Challenge dari teman-teman yang ada di kelas. Jadi kalau aku tuh bisa ngeyel, bolak-balik izin ke kamar mandi, aku tuh akan diterima di geng teman-teman yang ada di kelas. Jadi mereka tuh ngasih challenge buat syarat biar aku bisa berteman dengan mereka. Kalau aku nggak ngelakuin challenge itu, mereka nggak mau temenan sama aku. Nah, menurut Laksmi, challenge yang diberikan itu baik untuk kamu atau tidak? Nggak tahu. Nggak tahu. Terus kamu mau aja ikut dengan apa yang teman kamu katakan. Kalau itu berdampak buruk pada kamu, apakah kamu tidak takut? Soalnya habis itu mereka menraktir aku nonton di bioskop. Dan kamu mau tuh? Emangnya Bapak mau ngasih aku duit? Nah, jangan. Yang berikutnya Ternyata berubah. Nah, kalau ini berdampak buruk untuk, Emang dampak buruknya apa, Mister? nah, seandainya Kan gurunya, happy dapat ikan. nah, coba dengarkan Bapak dulu. Seandainya guru menerangkan pelajaran depan, kamu sering keluar, otomatis materi yang diterangkan guru kamu tidak dapat menyerap dengan baik. Bila nanti ujian, apakah kamu bisa? Sedangkan ketika guru menerangkan pelajaran, kamu izin keluar. Aku yakin satu.
tapi nggak punya teman. Aku jadi satu tapi aku nggak punya teman, jadi aku lebih pengen punya teman sekarang. Yang bilang kamu bikin gratis siapa? Tapi aku kan di rapor lagi satu. Oke, coba kalau menghadapi murid yang begini, ini kan ngeyelin berikutnya ini. Nah itu memang ini sebagai guru kadang pastilah kita kadang bingung ya. Kamu apa menang bocor di jawaban terus gitu kan. Nah itu butuh ketegasan teman-teman. Artinya ketika ada seperti itu, oke nak sekarang kamu kan dari tadi berbicara. Sekarang gantian Miss yang ngomong ini. Itu kita harus punya ketegasan di situ meskipun dengan bahasa yang baik. Karena kalau enggak, itu akan berlanjut. Seperti tadi kan pasti kesempatan untuk ngayal cari alasan kan terus toh. Nah itu yang mungkin selama ini kadang-kadang ada saatnya kita nggak konsisten akhirnya kalah dengan anak. Itu mungkin ada saat tertentu barangkali kita pernah mengalami. Kalau seperti ini kita harus start dengan cara yang enak juga sih memang. Anak-anak sekarang gantian Miss yang ngomong ya. Kamu kan tadi udah bicara, sekarang gantian. Terus tadi apa yang diomongin Mr. Rano itu kayak menyadari bahwa setiap orang pernah buat salah sudah disampaikan belum? Belum. Nah jadi dari awal itu guru harus ini dulu ketika memanggil nak, Miss tahu setiap orang pasti pernah membuat kesalahan itu harus disampaikan. Itu tadi belum tersampaikan oleh Mr. Rano ya. Artinya yaitu untuk biar anak itu tahu bahwa gurunya itu menyadari setiap orang boleh berbuat kesalahan. Seperti itu. Ada masukan lagi nggak teman-teman kira-kira dari peran tadi apa yang belum masuk tentang segitiga restitusi? Jadi perasaan saya itu belum diakui. Jadi bahwa aku itu benar-benar butuh teman. Tapi ibaratnya aku tuh tidak tahu gimana cara untuk dapat teman. Tadi kan Mr. Rano lebih mengejar kenapa kamu tidak bahwa seperti ini pasti di sini juga akan mengalami. Anak pilihan apa pendiam dia nggak punya teman. Saya kan pasti ada yang mengalami begitu kan. Nah itu benar harus ada pengakuan. Iya nak, Mister paham. Kamu pengen punya banyak teman, pengen punya teman. Tapi kan tidak dengan cara itu. Masih ada cara yang lain dan lain-lain itu. Jadi memang benar diakui dulu perasaan anak itu. Kalau itu sudah bisa paling tidak, anak itu lego gitu loh. Karena ketika yang dikejar, kenapa kamu begitu? Kesannya kan tadi dikejar, diberondong ini ya. Kenapa kamu begitu? Harusnya kamu begini, harusnya kamu begitu. Nah seperti itu. Tepuk tangan buat Mr. Ali dan Mr. Ali. Jadi teman-teman, apa yang sudah kita lakukan tadi itu yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah tahapan-tahapan ini nanti silakan teman-teman kalau membawa kertasnya ini boleh, kalau nanti suatu saat itu juga boleh saya gandakan. Intinya mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman. Ini sebagai bentuk refleksi diri kita selama ini sebagai guru kita tuh berada di mana sebenarnya. Apakah budaya positif di sekolah ini memang sudah benar-benar terlaksana ataukah selama ini baru jargon saja? Sudah seperti ini, apakah disiplin positif sudah kita lakukan, terus kemudian kontrol kita sebagai guru, kita selama ini kontrolnya dari mana? Apakah kita lebih banyak sebagai penghukum atau sebagai pembuat rasa bersalah, atau kita sudah pernah sampai level manajer? Nah terus bagaimana sebesar apa kita memahami anak ketika punya kesalahan? Apakah kita sudah mengakomodir, oh dia punya kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Nah jadi apa-apa yang sudah saya sampaikan tadi dari disiplin positif, kemudian apalagi ada tentang hukuman, penghargaan, posisi kontrol, kebutuhan dasar, keyakinan puas, dan segitiga restitusi. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Silakan kalau ini adalah hal baik, kalau bisa di-sharingkan ke teman yang lain, silakan di-sharingkan. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua yang ada di sini, untuk SD Budi Mulia 2 Panjen tentunya. Teman-teman boleh berdiri sekali lagi, kita tepuk semangat ya. Tapi yang memimpin adalah Pak Guru Rano. Oke. Anak-anak ikuti Bapak. Bapak ini masih memang pengen menjawab saja. Baiklah Miss, semuanya kita Tepuk semangat. semangat ya. Tepuk semangat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Gimana?